Singkat cerita itu gue kerja dan shiftnya itu jam kerja cuma 6 jam bang. 6 jam karena magang, bukan karpap. Itu shift 1 dari jam 10 pagi karena emang bukanya kan jam 10 ya bang. Pulang jam 4, gue balik lewat gudang. Kan mata gue minus ya bang ya. Itu di atas freezer, gue ngeliat kok ada karung di situ. Kayak karung. Tapi pas gue tegesin kok ada rambutnya. Ternyata gue liat itu sosok kuntilanak banget. Posisi gue ngeliat jam udah jam 11 lewat. Nah, gue ngeliat ada anak kecil lagi mainin torrent bang. Lagi-lagi bang Sita berdoa lah bang, jangan sampai gue ngeliat lagi. Bener kejadian bang di situ. Itu gue ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko, dan kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika bekerja selama 4 bulan di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Utara. Langsung kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Ali. Halo Bang. Halo Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi Bang Ali mau cerita tentang pengalaman ketika bekerja di satu pusat perbelanjaan. Boleh cerita sedikit gak Bang, itu apa aja yang dialami di sana? Wah, itu first time Bang, gue ngeliat sosok penampakan kuntilanak, bahkan gangguan-gangguan kayak benda jatuh, sampai yang terakhir ekstrim itu gue ngeliat potong sampai sakit Bang 7 hari, dan gue mutusin buat resign. Oh, itu emang beneran ekstrim gitu. Oke deh, nah ditandu ceritanya nih Bang. Siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir aja langsung di Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Ali. Ini kejadian tahun 2018. Kan gue kerja di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Gue di sini kontrak 6 bulan magang Bang, gue di store bakery. 6 bulan magang. Gue ditaruh di store bakery, kerjaan gue bikin roti kayak brownies, ngolah adonan lah. Kue-kue. Itu kue-kue betul. Singkat cerita itu gue kerja dan shiftnya itu jam kerja cuma 6 jam Bang. 6 jam karena magang, bukan karpap. Itu shift 1 dari jam 10 pagi karena emang bukanya kan jam 10 ya Bang. Pulang jam 4. Kalau yang shift 2 itu masuk jam 4 sampai closingan jam 10 malam. Itu berapa bulan, kurang lebih 1 bulan gue dipagin mulu Bang, karena emang harus training ya kan, belajar bikin ini. Nah, singkat cerita sebulan kemudian itu gue udah dipercaya lah buat masuk malam di sini nih. Itu masih belum ada gangguan Bang, masih enjoy lah, masih aman di situ. Singkat cerita udah tuh gue masuk malam. Nah, awalnya ini yang gue kaget, setiap gue mau balik itu gangguannya pasti ada Bang. Yang pertama itu kayak gue lagi closingan, kayak nyuci tempat adonan atau apa, itu barang-barang stainless yang bol itu kan berat ya Bang, lumayan. Ini kegeser sendiri Bang, kan suaranya kencang banget kalau jatuh. Prang. Down gue di situ pertama. Posisi sendirian Bang, karena emang kalau closingan itu sendirian. Terus ngebersihin kayak tempat adonan buat pengolahan besok pagi. Nah itu tepat di jam 10:30 Bang. Gue karena pulang harusnya jam 10, tapi gue sering telat maksudnya karena ngebersihin itu. Ya kan, udah tugas gue sendiri. Itu banyak Bang gue ngalamin. Pertama yaitu tadi bol-bol yang besi, nggak cuma satu Bang. Jadi itu kan gue taruh berjejer disimpannya. Itu ditaruh di pojok, tapi bisa jatuh ke bawah. Awalnya gue positive thinking, tikus. Tapi tempat itu steril Bang. Bahkan nggak ada jalur buat keluar gitu, nggak ada ventilasi kecil.
Ya udah gue berusaha positive thinking, ya kan, apalah. Nah di mana singkat cerita sama bang gue masuk malam dan gue pulang jam 10:30. Gue balik lewat gudang, kan mata gue minus ya bang ya. Itu di atas freezer gue ngeliat kok ada karung di situ. Karung. Kayak karung. Tapi pas gue tegesin kok ada rambutnya. Waduh. Ternyata gue liat nih, itu sosok kuntilanak bang. Gue lari langsung, itu kan tangga besi ya, sampai dubrak. Sapam yang ada security gue yang tugasnya ngecek body, ya kan, kalau pengen buat karyawan, itu sampai nanya lu kenapa, kan nggak bisa ngomong gue bang, ngos-ngosan, keringet dingin, kan, saking paniknya gue ngeliat sosok pertama kali itu bang, karena itu pertama kali gue ngeliat sosok kuntilanak tuh. Nah itu sosok kuntilanak. Gue ditanya nggak bisa jawab, gue bang kayak orang linglung asli, saking paniknya. Yang udah kira baru gue di situ udah bisa udah bisa ngomong ya kan. Gue ngeliat sosok kuntilanak di situ. Yang satu kan ada 2 security ya bang. Yang satu ini tengah-tengahnya bang, kayak tahu sesuatu. Iya, kira gue cek body udah dikip aja, perkenalan mungkin, lu anak baru, oke lah. Sampai maksudnya 3 hari tuh bang gue kepikiran. Akhirnya gue kalau pulang malam gue lewat tangga bawah, tapi sebenarnya itu nggak boleh bang, karena kan karyawan harus cek body, nggak boleh lewat pintu keluar, harus lewat jalur karyawan. Tapi tetep gue nakal karena emang gue sawan bang asli. Agak trauma gitu. Trauma. Jujur gue sih takut bang kalau mengenai hantu. Ya kan? Singkat cerita udah tuh bang. Nah gue di sini selama sebulan, pas gue udah kerja masuk sebulan lebih, gue ditaruhnya shift 2 terus bang. Karena emang gue di situ di store bakery ada 3 bertiga, yang 2 ini kartap, tugasnya kayak bikin adonan lah pagi. Itu tugas gue di siang karena gue sendiri bang, paling gue beres-beres atau apa, terus gue nyiapin toppingan buat besok ya kan. Karena kalau gue masuk siang itu ada catatan bang, tugas gue, gue harus ngapain ya kan. Selesai kerja, karena gue sendiri ya itu gue sering telat. Setelah maksudnya abis gue ngeliat kejadian itu, gue kerjaan gak beres bang, linglung, kayak masih terpacu. Gila, bener gak sih yang gue lihat? Kebayang terus. Kebayang. Kira gue kayak orang gak percaya, emang gue gak percaya bang sama hal-hal begitu. Baru kali itu. Makanya gue sawan banget. Berapa hari gue 7 hari kerjaan gue keganggu. Singkat cerita di mana gue sendiri lagi bang. Nah kejadian lagi bang, bowol itu kali ini kayak beling, kayak stainless buat naruh brownies bang. Ada kayak piring gede, itu pecah bang, jatuh, dan harganya kan mahal. Lumayan itu. Mahal banget bang, asli. Gue dikasih tahu itu pecah bang, padahal di pojok naruhnya. Kata gue, besoknya gue ngasih penjelasan lah. Itu di CCTV bang kelihatan, karena emang jauh sih. Itu kegeser sendiri bang. Itu kalau nggak salah berat juga kan? Berat bang. Tapi dia maksud gue kalau emang tikus ya, kalau mikir pakai logika nggak mungkin. Maksud gue kegeser gitu paling ketol kayak gimana sih. Soalnya kan ini meja, tembok, gue naruhnya di pojok bang. Karena takut pecah kan? Iya. Di situ emang naruhnya harus ditata, harus rapi lah. Ya kan. Gue ngasih penjelasan. Gue sering pak, di sini ada atasan gue namanya Pak Yogi. Itu TL Bakery. Baru akhirnya gue diajak lihat CCTV nih, ya kan. Alhamdulillah gue aman nih bang, karena emang bukan gue. Tapi atasan gue pada skeptis bang. Kayak orang nggak percaya. Ya tapi emang kejadiannya begitu ya kan. Gue pun dapat pembelaan lah, alhamdulillah, dari Pak Yogi nih. Nah singkat cerita bang, di sini nih gue tugas ngebuang sampah ke belakang. Itu ada lagi bang sosok. Jadi kurang lebih ini masih sore, gue ngeliat jam 9 malam. Masih sore bang. Gue keluar karena emang posisinya itu di selatan dari gedung, di belakang. Gue lagi buang sampah, sama tuh gue ngeliat di samping kayak apa sih ya bang, VR motor sampah kan ada. Tuh gue ngeliat di samping apalagi tuh putih-putih. Mata gue nggak bisa kemana-mana bang, diem kayak patung. Pas gue ngeliat jelas, udah maksudnya udah paham lah, udah nggak jelas. Beberapa detik
kayak orang gimana ya, lemes, kayak mau pingsan. Kira gue sadar, cabut gue balik, buru-buru langsung. Dan gue yang tadi gue bilang, gue nggak lewat tangga karyawan, gue lewat bawah, lewat pintu keluar. Udah tuh, kali ini gue ngeliat, maksudnya ini udah masuk di bulan ketiga bang. Itu gue lagi pengen buang air kecil karena ada toilet khusus karyawan itu di atas sama bang, nggak jauh juga dari lokasi freezer itu. Ini kejadiannya siang bang. Jam berapa itu gue pas, kalau nggak salah masih jam 5 sore lah. Sore itu masih sore. Masih terang gitu. Iya masih terang. Itu gue ke kamar mandi. Kan kamar mandi maksudnya kayak gitu, itu berbentuk bilik bang. Jadi atap nggak ada, terus bawahnya itu kayak masih kebuka. Gue ngeliat di kamar mandi itu ada orang aktivitas. Gue tunggulah, karena emang ada 2 doang dan full. Gue lihat itu dua-duanya kepake. Gue nunggu di tempat orang nunggu. Nah nggak lama kawan gue ini lewat bang ke kamar mandi. Namanya si Bian. Lu ngapain di sini nungguin orang? Dia ke dalam bang. Dia ngomong ke gue, lu ngapain? Orang di dalam gak ada siapa-siapa. Ya. Makanya gue di situ bingung, nggak jelas. Apa guanya yang maksudnya yang ngablu, maksudnya. Tadi gue liat bener-bener ketutup dan ada orang aktivitas di kamar mandi. Udahlah, gue di situ sempat ngomong sama orang tua gue. Kalau gue ngalamin banyak kejadian, gue ceritain lah. Udah tuh, singkat cerita, sama bang ini gue kejadiannya di situ juga, di kamar mandi kali ini. Ini gue malam, waktu itu jam pas pengen pulang. Setengah 11-an. Kurang lebih jam 10, jam setengah 11. Itu gue kamar mandi, habis ganti baju, seragam, ke loker. Itu lorongnya di sebelah kiri itu ada bilik buat musola bang, dijadiin musola. Cuma di sekat-sekat doang sama loker. Itu gue ngeliat ada orang lagi sholat bang, bener, tapi perempuan pakai mukena. Gue cuma kencing, nggak nyampe berapa menit bang, paling semenit. Gue balik lagi, udah nggak ada bang. Asli, gue makin gimana ya? Ya Allah, ini apa lagi? Gak capek banget gue. Di situ gue curhat lagi sama orang tua gue, pengen resign apa karena gue juga malu bang, karena gue di situ kan dimasukin ya kerja. Jadi gue ngargain kawan gue lah, kan. Udah gitu kan nyari gawean susah. Gue posisi baru lulus, udah tuh. Nah, dimana gue kali ini masuk pagi, baru gue di situ dapat cerita bang. Lu ngalamin kejadian apa? Ditanyalah sama atasan gue. Gue di sini cerita kan dari masalah bawol jatuh. Nah gue balik nanya bang, Pak, selama di sini bapak pernah ngeliat kejadian gak sih pak? Apa lu sebut coba apa yang lu lihat? Gue sebutin tuh bang, dari pocong. Ini pocong gue belum lihat, sorry ya. Gue malah taunya dari dia, dari Pak Yogi. Dari kuntilanak sama yang gue lihat di di musola. Itu dia udah ngeliat semua bang ternyata. Karena dia emang di situ udah kawakan lah. Oh, udah lama. Oh, udah lama, orang lama. Nah, gue kaget dia ngomong pocong karena emang gue belum lihat. Jangan sampai gue bilang. Gue hancur kalau ngeliat pocong. Itu yang benar-benar paling gue takut lah bang. Akhirnya kejadian tuh. Ya kan, tapi itu di akhir bang. Pas pengen gue resign. Ada di mana gue masuk malam harus masukin adonan. Jadi gue habis bikin adonan, kalau nggak salah waktu itu banana cake deh. Jadi tuh gue bawa pisang 1 tong gede bang. Gue harus lewat lift barang buat naikin. Gue udah feeling, anjir sendirian. Tapi gue ngeliat jam udah jam 10:30. Waduh. Udah tuh gue pedein, beraniin, ya kan. Gue jalan naikin. Perasaan gue udah gak enak bang. Udah gak enak, bener-bener gak enak. Gue naik, gue baru buka pintu bang. Itu gue ngeliat sosok, tapi kali ini sosoknya gimana ya bang ya? Hitam semua, pakai baju, cuma kelihatannya kayak siluet hitam. Lagi meluk lutut bang. Gue baru buka ya kan, itu jatuh bang. Gue baru ngangkat karena emang kan pertama gue taruh, terus gue buka freezer, nah gue angkat baru pengen masukin. Itu di sela-sela rak pojok ada orang bang lagi kayak gini. Diem gue,
nggak bisa ngapa-ngapain. Di dalam freezer. Di dalam freezer. Kan. Cengok gue berapa detik. Akhirnya sadar, itu adonan bang penuh, pecah sama gue. Lagi-lagi setelah piring ya kan. Nih, gue ngomong apa? Kira security pada nanya, kenapa ini kenapa? Gue ceritain lagi di situ bang, gue ngeliat sosok di sini. Nggak percaya lagi, disangkainya kayak gue kayak orang goblok lah. Bahasa kasarnya ngeliat sosok begituan mulu. Akhirnya lagi-lagi dicek CCTV. Cek CCTV, emang nggak ada bang di CCTV. Karena emang di dalam juga kan kesorot, maksudnya ada CCTV yang nyorot ke arah dalam, ke dalam freezer. Dicek nggak ada. Tapi di sini gue dapat pembelaan lagi bang, dari atasan gue, dari Pak Yogi. Karena udah nggak apa-apa li. Apa namanya? Asal jangan ketahuan, sebutannya namanya Bu Septi. Ada SPP gue bang. Kalau ketahuan dia wah hancur gue. Suruh ganti. Bos, lumayan tuh. Iya. Nah, ini kejadian gue ngeliat anak kecil kali ini bang. Di kamar mandi. Posisi itu udah jam 11:30 karena lagi itu kan gue gawain lagi banyak-banyak ya bang. Gue kayak lagi ada pesanan lah. Itu gue pulang larut jam 11:30 malam. Lagi-lagi itu udah pengen apa ya? Di sini udah detik-detik gue mau resign bang. Gue udah feeling gak enak. Maksudnya ini ada apa ya? Itu gue kerja seharian gelisah bang bawaannya. Gak nyaman. Udah gak nyaman, gak tahu kenapa. Hari itu pokoknya gue gelisah. Sampai akhirnya itu gue mau cuci muka, inget banget posisi gue ngeliat jam udah jam 11 lewat. Nah, gue ngeliat ada anak kecil lagi mainin torrent bang di kamar mandi. Tadinya gue diemin, bodo amat lah. Anak kecil biasa, pakai kaos. Gue mikir ini jam 11 mana ada pengunjung, ya kan? Kalau jam 9 jam 10 oke. Lagi pula itu toilet karyawan. Down lagi gue bang di situ. Anjir. Maksud gue mikir apa gue diikutin atau gue kayak diserang gitu bang. Gue mikir kayak gue dapat kiriman lah, ya kan, dari orang. Karena emang sebelumnya gue nggak pernah ngeliat kayak gini. Terus semenjak gue kerja di sini, kok jadi malah begini maksudnya, ya kan? Gue nggak tahu sebabnya. Lagi-lagi gue curhat lagi bang, ya kan? Akhirnya gue dikuatin lah sama nyokap. Udah tuh. Nah di mana ini terakhir gue buang sampah. Ini udah masuk 4 bulan lebih bang, ya kan? 4 bulan lebih. Itu jam kurang lebih jam 11 jam setengah 12 juga. Gue inget karena emang lagi banyak-banyaknya itu gue buang sampah bawa karung 3 biji. Pertama gue buang aman tuh bang, ya kan, gue bawa satu-satu. Gue bawa satu aman. Nah yang kedua ini bang, gue bawa karung kedua, lagi-lagi di samping PR. Itu gue ngelihat sosok, gimana ya bang, pocong kurus bang, cuma udah lusuh. Matanya yang satu mau keluar, udah hitam. Udah nggak sadar di situ gue bang. Oh langsung hitam semua tuh, blackout gitu. Nggak, udah, iya. Tiba-tiba gue dikerubungin security, gue sadar, ternyata gue pingsan. Baju gue maksudnya sampai seragam gue sampai kotor, kayak apa ya, kena air sampah, sampai bau sampah gue bang. Asli. Di situ gue ceritain, lu kenapa pingsan di situ? Untung ada yang patroli ya kan, security malam. Di situ gue jelasin lah, gue ngeliat pocong di situ. Nah ada namanya sebut aja Pajum, dia ini kayak tahu sesuatu, kayak orang ketawa mulu bang. Maksudnya lu ngeliat kayak gitu, udah sih biarin aja masing-masing. Gue di situ dapat pencerahan lah dari si Pajum ini. Udah lu udah denger cerita belum dari si Yogi? Yogi ini atasan gue. Dia bilang, udah pak, yang perempuan itu kan. Bilang, iya, udah diemin aja. Gue juga kalau patroli sering ditampakin sama si sosok ini bang, perempuan. Nah kali ini yang ngalamin kawan gue bang, cleaning service, sebutannya namanya Bian, ya kan. Itu gue biasa kalau lagi sela-sela kosong, gue sering ngumpet bang di belakang, kayak buat makan apa ya kan. Padahal emang belum jam istirahat sih, karena emang gue lagi kosong aja. Kebetulan gue ketemu dia di bang, gue sebat lah di situ. Baru dia nyeritain ke gue, lu emang gue denger dari anak-anak lu ngeliat sosok li, maksudnya ngeliat apa aja. Baru gue di situ cerita lah, ternyata dia juga udah sering bang ngeliat, kan. Dia cerita waktu itu lagi naruh kardus ke gudang.
di lantai 2. Jadi itu kan lantai 2-nya nggak full lantai 2 bang, jadi kayak setengah doang. Ya kan? Dia lagi naruh kardus, itu di lift barang dia ngeliat ada orang yang megang jaring bang. Kayak gimana sih, kayak orang mau keluar, kayak orang kekurung. Itu dari cerita dia. Cuma itu dia nggak tahu itu cowok apa cewek. Rupanya udah hitam yang dia lihat. Kedua, waktu dia lagi buang sampah juga. Itu posisi malam. Masih sore dia bilang bang, jam 9. Karena emang dia kan sampai jam 10 doang udah. Kerjaan selesai nggak selesai, pulang kalau cleaning service. Nah itu posisi masih sore kan, jam 9 masih dibilang masih sore lah bang ya. Nggak terlalu malam. Kan apalagi nih posisinya di pinggir jalan raya ya kan. Nah ini dia buang sampah. Itu dia katanya ngelihat sosok lagi duduk di bak VR itu bang. Lagi uncang-uncang kaki. Cuma dia ngelihatnya kakinya doang dari samping. Nggak tahu itu pocong apa sosok kuntilanak ya kata dia. Tapi yang jelas ngapain kalau orang duduk di situ malam-malam ya kan? Bak sampah. Di VR itu karena kan satu kotor, kedua bau ya kan. Ini lagi oncang-oncang kaki bang. Nah yang ketiga ini baru dia cerita bang, sosok anak kecil ini. Anak kecil ini dia kan kalau itu kan apa ya, orangnya bisa bilang religius lah, rajin sholat bang. Itu dia lagi sholat, pernah pantatnya didorong bang sama anak kecil. Kayak ada awas lu. Ngomongnya begitu, suara anak kecil biasa. Awas lu. Akhirnya dibatalin, dilihat nggak ada bang, nggak ada siapa-siapa. Di sholat malam-malam atau? Iya. Sholat isya gitu. Nggak, waktu itu dia telat kalau nggak salah. Telat sholat maksudnya. Itu dia sholat jam 9-an. Gue lupa lagi itu dia ngasih tahu jam berapa. Nah, gue di sini curhat lah ke dia. Kalau gue ini pengen resign bang, karena gue udah nggak kuat ya kan ngalamin kejadian-kejadian kayak gini, udah nggak jelas. Gitu. Gue minta maaf juga sama kawan gue nih, karena bisa dibilang apa ya, makasih lah udah masukin kerja, cuma jujur gue emang udah nggak kuat. Gue banyak ngalamin kejadian-kejadian, maksudnya yang nggak bisa diterima pakai logika lah. Kalau orang yang ini mah ya kan, apalagi itu yang punya kan orang luar, orang Chinese bang. Apa itu maksudnya, setan-setan lah. Nggak terlalu percaya. Nggak terlalu percaya. Gue pun awalnya begitu. Sampai gue pernah bang, di 2 bulan itu gue dibawa ke ustadz bang, sama nyokap gue. Gue lupa. Karena emang gue mikirnya yang tadi bang, gue takut dikirimin, maksudnya kirim santet atau apalah ya kan. Nah, dari ustadz ini gue nggak ada apa-apa, alhamdulillah sehat walafiat. Dari maksudnya jasmani rohani gue alhamdulillah aman. Tapi gue mikir, udah kata nyokap gue, biasa itu mah namanya pekerjaan ya kan, apalagi gudang tempatnya, pasti ada lah. Tapi gue jelasin lagi bang, tapi sebelumnya Ali nggak pernah ngeliat apa-apa mak, baru di sini doang. Ya kan, ya udah emang udah tempatnya dia, mau diapain lagi ya kan. Apalagi lu cerita pernah ada yang meninggal ya kan di situ. Itu akhirnya setelah gue maksudnya mikir panjang lah buat ngambil keputusan, itu gue ngomong lah bang sama Bu Septi, tapi nggak langsung di ACC tuh bang. Karena gue harus nunggu pengganti ya kan. Itu gue dikasih waktu 2 minggu. Ini terakhir lagi bang, gue pingsan 2 kali. Terakhir kali ini waktu itu gue buang limbah bekas adonan ya kan, gue bawa tong lagi itu. Untungnya kali ini apa bang, nggak pecah tongnya. Kalau pecah lagi nih, mana gue mau resign ya kan, yang ada gaji gue nggak keluar. Buat ganti. Nah itu malam-malam, masih sore bang, lagi-lagi masih jam 10 malam kali ini, karena gue udah beres semua alhamdulillah ya kan. Itu gue ngeliat lagi, udah gue buang nih limbah ya kan, gue naruh tong, gue balik badan, itu gue ngeliat sosok lagi bang. Maksudnya di sela-sela di situ ada paralon gede. Ya kan, gue nggak tahu itu paralon apa, kayaknya paralon pembuangan. Itu gue ngeliat sosok kayak gimana ya, kayak goyang-goyang bang. Maksud gue mikir apaan itu ya, gue lagi-lagi kepaku lemes. Itu yang gue lihat sosok pakai baju terusan kayak dasar kuntilanak, cuma rambutnya nggak panjang bang, mukanya juga nggak kelihatan, kurang lebih segini lah rambutnya. Cuma dia kayak orang lentur gimana sih bang, badannya kayak goyang-goyang gitu. Diem gue. Berapa detik akhirnya gue sadar,
cabut gue, nggak pakai lama. Astagfirullahaladzim. Ya, untungnya lagi itu deh. Nah, ini gue pengen balik posisi hari itu juga setelah gue ngeliat itu bang, ya kan. Nah gue inget ada yang belum dibuang lagi waktu itu, apa ya kalau nggak salah, pokoknya sampah lah ada yang gue harus ngebuang. Itu padahal gue udah pakai baju bang, gue baru inget ya kan, gue udah ganti seragam, gue balik lagi akhirnya buat ngebuang sampah. Nah lagi-lagi gue bang Sita berdoa lah bang lah, jangan sampai gue ngeliat lagi. Bener kejadian bang di situ. Itu gue ngeliat sosok pocong lagi. Pokoknya di situ gue udah nggak sadar lagi, gue pingsan di situ. Nah kali ini yang nemuin gue ada kayak penjaga warung lah bang lah. Di sebelah itu dia ngeliat gue dari jauh, maksudnya tiduran di situ. Gue diceritain, akhirnya manggil security buat ngegotong gue. Baru kenapa lagi lo ditanya gue ya kan, gue belum bisa cerita karena gue masih shock juga, masih linglung bang, baru sadar. Baru di situ gue cerita, gue ngeliat sosok pocong lagi. Itu pocongnya gimana bang? Kurus, pocongnya bisa bilang kayak dalamannya itu tinggal tengkorak bang. Yang gue lihat ya, karena emang pocongnya kurus, terus kain kafannya ini lusuh. Yang gue lihat mukanya hitam semua, tapi ada bola mata yang ngegandel bang. Itu yang bikin gue nggak kuat. Bola mata. Itu makanya yang bikin gue nggak sadar. Maksudnya gue kayak ngeliat kuntilanak, kayak ngeliat anak kecilnya udah down. Tapi yang bener-bener paling gue takutin, gue nggak kuat, yaitu bang sosok pocong. Bila akhirnya setelah 2 minggu ya kan dari Bu Septi ini, gue di ACC lah bang. Ya udah di situ gue pamit sama kawan-kawan gue, sama atasan gue. Udah sih bang. Jadi itu yang gue dapet. Jadi selama 4 bulan pertama kali tuh yang dialamin tuh kayak benda-benda bergerak ya. Iya. Kayak bola gitu gerak sampai jatuh. Iya. Sampai pecah juga. Pecah ya, itu sampai piring. Buset. Ada CCTV tuh. Untungnya gue ketolong berapa kali bang, bener. Dapat pembelaan. Kalau ganti kan lumayan tuh berarti tuh. Nggak cukup gaji gue sebulan bang, kayaknya. Nah, gue mau nanya sih bang tentang yang sosok di freezer ya. Iya. Katanya sempat ada keliat sosok kayak megang betul dengkul. Itu gue lagi bawa adonan bang. Nah itu ada nggak orang yang teman-teman Bang Ali yang pernah ngeliat sosok itu, atau memang sebelumnya pernah ada cerita di tempat itu tentang sosok itu sendiri? Ya itu bang. Jadi si sosok ini tuh bisa dibilang yang almarhum yang meninggal ini bang, yang sebutannya namanya Nurul, yang kekunci itu bang. Ya karena semenjak kejadian itu dari karyawan, security yang patroli ya kan. Karena emang gudang itu luarnya gelap bang, kayak tempat-tempat kardus apa, minim pencahayaan lah pokoknya. Gudang itu. Kayak dari security, udah makanan maksudnya udah makanan patroli dia ditampakin sosok itu bang. Cuma gue nggak tahu kejadiannya kayak gimana aja. Security itu cuma cerita begitu doang. Jadi makanya dia tuh selalu nyaranin gue, udah sih biasa aja, jangan ditanggepin. Ya gimana, mental orang beda-beda. Jujur aja gue takut ya kan sama begituan. Kalau dari cerita si sosok yang namanya Nurul ini, berarti dia pernah bekerja di situ? Iya bang. Jadi itu dia, gue dapat cerita dari Pak Yogi, dia store buah, maksudnya fresh, jaga store buah. Nah dia itu meninggal karena closingan buat naruh buah banyak ya kan. Nah nggak tahu gimana ceritanya, freezernya ini ketutup dari luar. Dan bisa apa ya, namanya udah malam ya kan, security juga patroli. Dari dalam ini kan pintunya gimana ya bang ya, kedap, kita mau teriak kayak gimana juga nggak bakal kedengeran. Ya kan, gue kan nggak tahu dia di dalam kayak gimana ya kan, pasti panik lah. Nah orang tuanya ini nyamperin bang, pertama nelpon ya kan, terus nggak lama dateng orang tuanya buat nanyain. Nah dilihat pertama dari depan itu dia udah balik, maksudnya udah naik, udah masuk gudang lah. Nah akhirnya dicek CCTV semua, dapet lah, ketangkep. Itu dia terakhir masuk freezer. Akhirnya bener bang, waktu itu masih jam 9, belum buka ya, sorry gue nyebut nama lagi. Nanti diedit. Ya itu apa namanya, tempat ini belum buka lah bang lah ya kan, masih jam 9. Nah apa namanya, setelah ngecek CCTV ini, orang tuanya maksudnya kayak gimana ya, orang tuanya ini kayak udah emosi bang. Maksudnya pengawasannya kayak nyalain maksudnya pihak di situ lah. Maksudnya kan ya emang kita harus
apa ya, security ini ngambil pembelaan lah, emang kita harus mantau karyawan satu persatu kan nggak mungkin ya kan. Apalagi tugas security cuma jaga keamanan sama patroli paling, ya kan. Nah itu dibuka abis selesai debat, itu bener lah bang, itu orang tuanya udah nggak karuan. Ngeliat langsung, udah dikasih tunjuk. Itu gue dapet cerita mukanya biru semua bang. Itu dari hidung keluar darah, dari kuping keluar darah. Itu sempat ada di artikel waktu itu bang. Sempat masuk di artikel. Itu sekitar tahun berapa tuh kejadian kalau cerita si Nurul pokoknya dia bilang udah lama. Baru-baru pusat perbelanjaan itu dibuka bang. Gue nggak tahu ya tahun berapanya, gue dapet cerita kayak gitu doang. Pokoknya ada karyawan yang meninggal di situ. Di situ yang udah gue males lah, maksudnya gue mutusin, gue udah nggak kuat lah, daripada gue terus kerja maksain terus yang ada gue nggak bener, nggak fokus juga gitu. Jadinya gue kan takut ngebebanin orang bang, ya kan. Nggak enak juga sama kawan gue kalau reputasi gue jelek di situ. Udah akhirnya gue mutusin keluar. Karena udah nggak kuat selama kerja di sana tuh, digangguin kayak gitu, ditampakin sampai apalagi yang barang itu ya resikonya ganti kan. Itu bagi kalian yang shift malam semoga selalu aman sentosa ya. Nah itu dia tadi cerita dari Bang Ali nih. Jadi beberapa hal yang dialami oleh Bang Ali itu agak gimana gitu ya. Coba kita ajak ngobrol Om Puji kali ya tentang pengalaman yang dialami oleh Bang Ali. Kita panggil dulu Om Puji. Nah, di samping gue udah ada Om Puji. Nah, Om Puji tadi kan nyimak nih di belakang layar tentang cerita dari Bang Ali. Yang tadinya dia pertama kali itu dia ngelihat setan nih, kita nyebutnya ya. Yang sebelumnya dia nggak percaya setan karena belum pernah ngelihat. Nah, ini ditampakin nih pertama kali di tempat kerjanya nih. Itu di malam hari, itu pocong lah ya kan. Itu menurut Om Puji kenapa sih orang tuh yang tadinya nggak peka jadi sensitif gitu? Oke, gitu. Baik ya. Jadi gini, sebenarnya manusia itu bukan tadinya nggak peka kok jadi peka, nggak ada seperti itu. Sebenarnya dari kecil itu memang manusia sudah memiliki mata batin ya, terbuka mata batin kita. Sehingga begitu, biasanya kan orang kan kalau dari kecil itu kenapa sih anak yang masih di balita itu bisa melihat makhluk-makhluk gaib apa gimana? Karena memang dari kecil itu manusia sudah terbuka, dia punya mata batin ya. Nah, begitu besar kenapa mereka itu setelah dewasa sudah tidak bisa lagi gitu, kebanyakan begitu. Itu karena disebabkan manusia sejak kecil itu kan nggak ada pikiran untuk keduniawian ya, belajar sekolah lah ini atau, nah semenjak itu, nah disitulah mata batin terbuka. Begitu udah manusia itu beranjak dewasa, sekolah, SD, SMP, SMA dan seterusnya, yang ada di pikiran kan hanya dunia ya. Misalnya pelajaran ini, ntar gue besok ini nih ada PR ini, jangan bikin fokus ke situ, sehingga mata batin itu sementara dia tertutup. Nah jadi begitu. Jadi orang yang mata batin terbuka itu memang orang yang fokus dengan istilahnya ke metafisik aja ya. Kalau kita berfokus ke masalah duniawian itu biasanya dia kemungkinan kecil untuk bisa melihat sesuatu yang gaib karena fokusnya itu ke yang bukan itu gitu, paham ya? Nah di sini kan Mas Ali ya namanya, Ali itu kan semenjak kerja di situ kenapa bisa seperti itu? Karena memang manusia itu memang sudah ada bakat dari kecil yang saya bilang tadi, sudah terbuka mata batin. Nah, kebenaran di tempat itu memang, maaf ya, jadi memang tadinya itu kan seperti rawa ya. Sebelum dibuat seperti itu. Dan yang membuat swalayan ya, apa sih, gimana sih? Swalayan ya, swalayan itu ya. Itu bukan orang pribumi ya. Itu orang di luar pribumi lah. Jangan, mereka itu kan anti percaya seperti itu. Jadi jadi ya membangun rumah atau buat bikin bangunan atau bikin perusahaan apa gudang atau apa, dia kan nggak pakai selamatan apa bagaimana supaya jin-jin setempat
nggak mengganggu gitu. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya di situ itu memang makhluk-makhluk yang negatif ya, itu merasa dia risih, tempat kediamannya dia dulu dibuat seperti itu, jadi dia merasa apa sih, contohnya Terusik gitu. iya terusik ya, seakan-akan dia tuan rumah itu kita usik gitu loh, kok ini orang songong amat nih. Nggak Jadi, izin juga gitu. jadi diganggulah seperti itu bertubi-tubi gitu. Itu maksudku. Nah, itu tadi tentang pengalaman Bang Ali yang pertama kali ngelihat setan gitu kan, atau makhluk gaib. Nah, pertanyaan kedua nih Om, ini kan di tempat kerjanya Bang Ali kan itu ada sosok yang disebut itu perempuan atau mantan karyawannya yang meninggal di tempat pendingin, freezer gitu. Nah, karena kalau dari Bang Ali cerita kan katanya kan semasa hidup si karyawan perempuan ini katanya ketika dia masuk ke dalam freezer, tiba-tiba yang tadi pintu kebuka itu kan ketutup sendiri. Nah itu biasanya itu apa sih Om yang penyebab bisa ketutup sendiri? Oke, siap. Meninggalnya di dalam freezer ya? Iya betul. Jadi semua hidup mati rezeki itu kan Allah udah atur, tapi kan ada sababiahnya. Ya tadi kan sudah bilang tadi, di situ gaibnya merasa terusik. Jadi kayak sifatnya dendam gitu, kesel. Jadi dia bikin ulah. Jadi ada aja yang dibuat orang tuh takut. Sehingga otomatis kalau orang itu takut, orang kan jarang ada kerja di situ. Jarang ada yang kuat. Paham ya? Nah itu masuknya si karyawan itu kan memang satu udah takdir ya. Takdir dari Allah lah. Memang udah saatnya. Kedua kan ada sababiahnya, perantaranya. Jadi pintu itu tertutup oleh gangguan gaib yang penunggu situ. Jadi seperti dendam lah gitu. Jadi tutup sehingga dia ya tewas lah karena kedinginan gitu. Itu maksudnya. Kekunci gitu ya. Oke. Nah, untuk masalah setelah sekian lama Karona meninggal, udah berlalu dan ternyata Bang Ali nih yang lihat sosok perempuan yang sedang meringkuk gitu. Itu berarti udah pasti jin yang menyerupai sosok mantan Karun itu berarti ya, bukan betul. Si Korin itu ya? Bukan. Jadi memang jin setempat itu kan dia bisa memprogram pikiran manusia ya. Jadi kalau misalnya si manusia itu takut dengan kejadian, dia bisa menjelma seperti apa yang dia takutkan. Gitu. Korin berarti itu jin setempat ya, jin bukan setempat, Korin si Korin. Mantan karyawan perempuan itu. Oke. Nah, itu kan tadi kan cerita tentang Bang Ali yang ketika melihat makhluk gaib di malam hari ya. Kebanyakan sih malam hari ya. Nah, kan banyak juga nih teman-teman di luar sana kan yang kerjanya apalagi shift malam nih Om. Dari malam sampai pagi. Nah, itu kan pasti banyak ngalamin gangguan gaib. Nah, mungkin ya rata-rata ya lancar, cuman pasti ada beberapa yang ngalamin juga nih. Nah, untuk teman-teman yang ngalamin, ini ada nggak sih Om tips untuk terhindar dari gangguan yang gaib ketika di malam hari kerja gitu? Ya, baik, jadi gini. Jadi kita kan muslim ya. Muslim itu kan di Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tuh di surat Al-Fussilat ayat 36. Kalau salah mohon diralat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yang zagonaka minasyaiton nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Artinya kurang lebih begini. Apabila setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah berperlindungan pada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi apabila kita misalnya kerja nih di situ, ada gangguan gitu ya, wah ini nggak beres ya kayaknya nih. Udah langsung fasta'id billah. Artinya apa? Segeralah berlindung pada Allah. Minta perlindungan. Kan ada kita kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu gampang ya. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau ada lagi Qul a'udzu birabbin nas, kan bisa juga. Bacaan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Kita minta perlindungan daripada manusia dan minal jinnati was, dari bisikan jin dan manusia. Maksudnya seperti itu. Jadi kita berlindung juga kepada dari jin dan manusia, itu dua tuh ya. Terus ada juga yang Rasulullah SAW memberikan doa
zikir pagi sore ya, itu kalau kita misalnya nggak mau diganggu seperti itu, setiap sholat 5 waktu, ini bagi yang muslim ya, bagi yang muslim. Jadi habis sholat 5 waktu biasa tuh setelah salam baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ya kan, atau la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu baru kita rapatkan dua tangan, kemudian baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau bisa 3 kali tahan napas, kemudian tiup ke tangan kita, terus usapkan ke seluruh badan kita. Itu setiap sholat 5 waktu. Bisa juga setiap kita mau berangkat kerja atau aktivitas kita mau kemana bepergian. Dan juga bisa juga dibaca mau tidur. Nah, kenapa? Karena di situ kan artinya kan a'udzubika kalimatillahi tammah. Aku berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala apa yang diciptakan Allah. Nah, itu artinya. Jadi kita minta perlindungan pada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita habis sholat gitu ya, 5 waktu, baca kayak tadi tuh, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali, tahan napas kalau bisa ya, tiupin, usapin ke seluruh badan. Insya Allah itu dijauhkan dari hal-hal seperti tadi, misalnya ngeliatin penampakan lah, gangguan ini itulah, jadi dijauhkan sama Allah. Kenapa seperti itu? Karena di Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, innahu laisallahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya apa? Sesungguhnya syaitan itu nggak ada kuasanya mengganggu atau menggoda orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beriman pada Allah, iman kan artinya percaya. Percaya adanya Allah, percaya ada kekuatan daripada Allah, perlindungan daripada Allah, mereka tuh nggak akan bisa mengganggu orang-orang seperti itu, beriman dan berserah diri. Bertawakal tuh artinya berserah diri kepada Allah. Jadi dia nggak bisa mengganggu gitu. Nah, yang penting yakin aja. Yang penting yakin. Gitu. Oke, nah ini terkait masalah, bukan masalah sih, makanya mungkin beberapa teman-teman masih belum paham kenapa tadi yang zikir itu, kenapa ada yang tahan napas nih Om. Iya. Kenapa nggak baca biasa aja gitu. Gitu. Jadi gini, sebenarnya para ahli hikmah ya, ada sebenarnya sih boleh baca biasa aja. Cuman tahan napas di sini itu merupakan filosofi gini. Kita menahan. Ya, maksudnya gini, filosofinya kita menahan energi-energi negatif yang jahat-jahat untuk mengganggu kita. Ditahan maksudnya. Paham ya? Oke. Ya, baca napas juga nggak masalah sebenarnya. Cuman yang diajarkan guru-guru saya bahwa kalau baca untuk menangkal itu ya, menangkal energi-energi yang negatif, itu kita usahakan untuk tahan napas. Jadi istilah kita filosofinya menahan. Paham ya? Oke. Itu seperti itu. Jadi itu filosofinya ya. Oke. Nah itu kan tadi kan untuk tips-tips bagi kita yang muslim nih Om. Nah kan banyak juga ada teman-teman kita yang non muslim. Nah tips buat non muslim nih yang biar terhindar dari hal gaib nih gimana ya? Oke, siap. Jadi gini, kalau untuk non muslim, pertama ya tetap berdoa sama Tuhan ya, Tuhan semesta alam. Minta perlindungan pada Tuhan supaya dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu nggak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu nggak sia-sia, ada manfaatnya. Contoh kayak macam dringo atau bangle ya. Dringo bangle lah kalau orang zaman dulu kan, kalau misalnya ada anak kecil takut keganggu sawan atau kuntilanak atau ya gundurwo atau segala macam, itu dia bisa ngantongin dringo bangle. Ya atau enggak ini aja ngantongin ini aja apa namanya? Dringo ya. Dringo itu yang panjang-panjang ya segini aja, ambil potong segini, bungkus tisu boleh ya, kantongin aja. Potong dilepis ya apa. Yang penting tangannya di depan ya, nyambung di depan, tunggu di sini nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bagi yang non muslim ya, itu bisa menggunakan wasilah atau perantara tumbuhan atau dari alam semesta yang Allah sudah berikan. Itu aja.
Mas Rizko. Jadi ada manfaatnya ya. Iya, buat menangkal. Jadi si Dringo Bang Leni ini nggak perlu diapa-apain ya, cukup Nggak. kita potong, ya kita bungkus. Bungkusnya itu maksudnya biar rapi aja gitu. Biar rapi ya. aja. Oke, terus kita langsung taruh kantong. Masa kalau nggak ada kan nongol-nongol apaan kan gitu. Kan aneh juga tuh. Iya, itu apaan tuh gitu, jimat lo jangan gitu. Biar rapi gitu aja. Lebih rapi aja. Oke, nah sebelum closing, Om Puji ada pesan-pesan kan nih buat teman-teman kita semua? Baik, pesan-pesan saya buat saudara-saudara atau rekan-rekan saya, teman-teman saya, dimanapun kalian berada, tetap berlindung pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang Muslim, tetap berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu di jalan raya, lagi mengendarai kendaraan, atau sedang bekerja di pabrik-pabrik yang katanya itu angker atau bagaimana lah. Selalu berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, apa yang kita tidak inginkan dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innahu laisa lahu sultan alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan itu tidak akan bisa mengganggu orang yang beriman dan bertawakal atau berserah diri pada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja pesan buat saya, buat teman-teman semuanya. Ya, Mas Rizko. Nah, itu tadi pesan dari Om Puji untuk kita semua. Dan kita langsung balik lagi ke Bang Ali. Nah, jadi berarti udah selesai nih Bang ya cerita tentang kerja di pusat perbelanjaan. Jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk. Amin. Nah, jadi sekian cerita dari Bang Ali. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis secara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gua dan Bang Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.